Orang yang menuntut ilmu umum, kata Imam Ghazali, mengira asal punya ilmu selamat, asal pinter selamat, enggak perlu ibadah. Bukan. Orang mengira hadir doang di majelis maulid selamat tanpa mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Orang mengira hadir di majelis taklim selamat tanpa perlu mengamalkan. Enggak, kata Imam Ghazali. Ini pemikiran orang filsafat. Jadi yang penting punya, enggak. Yang penting punya uang, untuk apa kayak enggak, ada larinya. Yang penting punya ilmu, enggak, ada larinya. Ngaji enggak usah banyak. Yang penting kita bisa faham. Ngaji enggak banyak, riyad doang. Saya dulu nanti itu di makam itu dekat Syekh tuh. Ada makamnya Syekh Amir. Kata Syekh Amir Sohbi, ahli tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Begitu. Kata mursyid tarekat, kata Syekh Amir, dah ngajinya riyad aja, riyadul badiah. Udah ini aja. Ntar juga jadi kiai. Asal ini aja. Udah, jangan banyak-banyak. Riyad aja. Saya ngaji tuh riyad. Sampai hafal saya riyad tuh. Dari SMP saya hafal riyad. Begitu, riyadul badiah. Itu begitu. Jadi enggak banyak-banyak, kata Yai Amir. Yang penting dideres. Begitu, enggak banyak-banyak. Jadi abang gitu umpama, enggak perlu banyak, atu aja, yang penting ada isinya. Gitu. Bener enggak? Bangnya. Ya emang begitu, daripada bang banyak. Begitu, ATM ini punya, kartu doang. Begitu, kartu sayang. Kalau kartu doang, yang penting isinya, Dompet nggak perlu banyak. Itu ke pasar baru lagi beli dompet. Begitu, isinya begitu. Nggak benar. Jadi biar kata dompetnya itu bulukan, yang penting isinya banyak isinya. Begitu. Tuh ya Allah, HP bagus. Enggak ada kuotanya. Begitu. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Waduh, buat apa? Begitu. Ntar bunyi lagi, dipikir ada yang nelpon, enggak, ringtone aja. Dikata HP-nya aktif. Kagak, pura-pura. Buat apa? Jadi kayak begitu. Jadi dikira dengan ilmu doang udah cukup tanpa perlu ibadah. Salah. Ini pemikiran orang filsafat. Banyak orang yang penting jadi muslim, ntar juga surga. Dia gak tahu tuh bahwa Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak, itu yang pasti. Apalagi kita, Nabi bukan, ponakannya Nabi bukan, cucunya Nabi bukan. Emang sih cucunya Nabi Adam juga. Begitu. Kita ini butuh ibadah, butuh. Bapak kita kiai bukan. Begitu. Dah, kita ngaji yang sungguh-sungguh. Ngaji. Anak kiai itu kudu dipondoin. Begitu, biar dia tahu rasanya jadi santri, diomelin, disuruh ini, suruh itu, begitu. Biar dia ngerti. Kalau bahasa orang, kita orang pengusaha, anak kita suruh jadi karyawan di perusahaan lain. Biar tahu pusingnya, entar balik enak, begitu. Kalau di perusahaannya selagu-lagunya nantinya, akhirnya bapaknya mati, perusahaannya ambruk.
gara-gara tidak mengerti mengurus. Begitu. Kita harus paham. Begitu. Kalau kita jadi anak pengen tinggi derajatnya, waktu ngumpul sama orang tua, malam-malam lihatin tuh orang tua kita tidur. Itu paling gampang ninggikan derajat. Lihat lelahnya dia nyangkul, nyelahnya dia ke pasar. Dilihat, ntar semangat. Kalau kita jadi bini, laki lagi tidur, liatin. Ampe ngorok. Ya Allah, kasihan laki kita, capek dia, laki kita capek begitu. Kita enak begitu, enggak panas, enggak hujan, dia megojek kemana-mana, dia pegel ngebit kalah lagi, ada masuk ting ngebit kalah lagi, begitu, kagak dapet lagi, dia puyeng, kita kagak. Maka kalau sering lihatin nanti bakal muncul kesyukuran. Orang-orang filsafat udah yang penting punya ilmu, yang penting muslim, pokoknya surga. Dia kagak lihat Nabi, para sahabat, mereka berperang, bagaimana cucu Nabi namanya Imam Husain, sampai palanya buntung, palanya di Mesir, badannya di Irak. Pala doang ditenteng-tenteng. Berjuang agama ya berat, dimusuhin orang, bikin majelis ratib, ditawain orang, disentimenin. Ya, yang kayak begitu berhenti aja. Orang nasihat biar kita tumbuh tinggi biasa. Jadi kalau yang namanya bola tenis meja dibanting tuh tujuannya biar tinggi. Yo kita jadi santri dibanting biar tinggi derajatnya. Orang kata begini begitu, biarin mulutnya lah begitu, biar tinggi. Orang, kata Imam Ghazali, di dalam menerima nasihat repot. Apalagi orang yang belajar umum saja. Dia mengira asal punya ilmu gampang, asal punya ijazah gampang. Kagak. Kalau ijazah doang gak ada skill mah, ya Allah, dagang ayam goreng gak perlu ijazah dah. Begitu, benar enggak Bang Hasan? Ya Allah, udah yang penting semangat. Jadi ada ilmu, ada amal. Ilmu, amal. Jadi ilmu amal tuh coba lihat tulisannya, ilmu amal. Lam dulu baru mim. Itu ilmu. Tapi yang manfaatnya mim dulu baru lam, amal. Ilmu dan amal. Begitu. Itu sepaket. Begitu. Kata Imam Ghazali, subhanallah. Kalau bahasa kita orang nih, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bentuk keheran-heranan Imam Ghazali sama orang yang mau minta nasihat tapi tidak diamalin. Apakah enggak tahu kalau ilmu doang enggak diamalin justru bakal berat? Kalau ilmu doang dikit enggak apa-apa, diamalin dikit. Begitu caranya, diamalin begitu. Sebab enggak pinter doang, kudu diamalin dikit begitu. Ilmu itu bisa jadi hujah yang ngeberati kita,
bisa jadi pembela kita. Begitu, pembela kita. Nih, biar tinggi derajatnya anak-anak kita. Doain habis sholat Rabbighfirli, sholawat sama Nabi. Emang begitu, capek-capek. Kudu baca sholawat saban hari, kudu baca dalail, kudu baca Quran, sa'ain, kudu ini. Berat, tapi program itu bagus, nanti hidupnya tenang. Gampang begitu, gampang nantinya. Kalau ilmu doang, kata Imam Ghazali, bahaya. Karena ada pinter nih kebelinger, akhirnya ilmunya jadi pokrol. Begitu, repot. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngasih nasihat, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu biilmi. Orang yang paling berat siksaannya di akhirat adalah orang berilmu yang tidak diamalin. Berat kalau enggak diamalin. Berat. Bukannya makin dekat sama Allah makin jauh. Maka kita ngaji tuh makin ngaji makin baik. Pelan-pelan. Enggak bisa langsung bersih kayak begini nih. Orang pantat wajannya enggak pernah dicuci, kerak mulu. Langsung dibersihin, bolong. Kudu dikit. Kita ngaji ngapa seminggu sekali, sebulan sekali. Enggak bisa kita kelasnya digenjot saban hari, jebol. Wong keraknya udah tebel. Enggak bisa itu wajan kalau keraknya tebel tuh langsung dibersihin. Kudu dikit. Beda kayak anak-anak kita yang masih kecil. Diisinya wong bersih, mau lagu apa juga gampang. Bagi yang udah tua banyak dipikirin, banyak. Jadi ngaji begitu dipikirin. Maka kita orang, kalaulah yang paling berat di akhirat itu orang alim yang ilmunya nggak manfaat. Jadi ngaji nggak usah banyak, bikin ibu-ibu nih majelis apa namanya sholat tasbih. Kalau nggak bisa, tar saya ajarin istighosahnya, bikin apa malam Jumat, apa hari Minggu, itu buat meninggikan derajat, diampuni daripada dosa kita 10 dosa gede, dosa kecil, dosa kelihatan, dosa sembunyi-sembunyi. Begitu, dosa dulu, dosa kemudian, begitu. Bikin, begitu. Biar kita manfaat. Kita ngaji ini manfaat. Ngaji itu. Begitu, manfaat. Jadi sehingga hidup ini bukan ngaji doang, nasihat doang, tapi mempraktekkan nasihat pelan-pelan. Ini yang bikin tinggi derajatnya. Yang bikin tinggi derajat itu mempraktekkan nasihat. Begitu. Bukan nasihat doang. Banyak nasihat. Buka aja Google kata-kata bijak. Banyak. Banyak. Begitu. Banyak. Tapi diamalin. Ini yang berat, amalin dikit, begitu. Emang begitu, gitu. Dibawa seneng mau gampang, yang susah tuh dibawa susah. Ini dulu nih, nasihat ini pahit. Kalau sering doyan yang pahit-pahit, nantinya sehat. Begitu. Nasihat ini berat. Kalau pelan-pelan diamalin, insya Allah akan tinggi derajatnya.
kata Imam Ghazali. Jadi intinya pesan yang kedua, Imam Ghazali, nasihat itu gampang, yang berat mempraktekannya. Maka latihanlah kita mempraktekkan nasihat pelan-pelan, pelan-pelan, amalin, pelan-pelan. Ini nih yang paling pokok, yang paling pokok. Sebab orang yang punya ilmu tidak diamalin, itu orang yang paling berat siksaannya. Kita tahu bab wudu, hasil ngaji, dongengin. Cara mempraktekannya gimana? Gampang kok. Kita punya HP, ada status, tulis saja apa ke yang kita dapat untuk ngingetin kita. Imam Ghazali itu orang miskin, Imam Syafi'i orang miskin, Imam Syafi'i. Jadi teman-teman ngajinya nih orang kaya. Imam Syafi'i nggak punya duit, orang anak yatim Imam Syafi'i itu. Jadi akhirnya kalau ada guru nyatet, uang buku aja nggak kebeli, nulisnya di tangan. Ini diamali nama kiai-kiai. Jadi kalau ada tuh Imam Syafi'i ini ada omongan, dia nggak ada buku, nggak ada pulpen, telunjuknya aja ditulisin. Itu Imam Syafi'i. Allah kasih kelebihan pas di rumah, kebayang nih yang dicoret-coret di jarinya ini, disalin. Itu begitu. Orang nggak punya duit. Begitu Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu nggak punya, orang miskin, tinggalnya di Gaza. Tinggalnya. Akhirnya dibawa oleh emaknya ke Mekah karena keluarganya di Mekah. Orang suku Quraisy begitu ke Mekah. Nggak punya juga. Bukan orang punya. Begitu, jangan takut, jangan takut, begitu. Yang penting kita sungguh-sungguh amalin praktek-praktek nasihat, ini bakal jadi tinggi derajatnya. Di dalam kita ngaji nih jadi tinggi. Wis singkatnya kata Imam Ghazali, ngomongin nasihat mah gampang, yang sulit ngamalinnya. Upayakan kalau hadir majelis maulid, satu ilmu kita dapat tentang ajaran Nabi, amalin. Satu ilmu amalin, satu ilmu amalin. Entar lama-lama ingat, lama-lama ingat, lama-lama ingat. Itu harus begitu. Ngamalin. Nah, ngamalin ilmu nih beda-beda. Kalau ibu anaknya mondok, doain. Kalau ibu demen puasa, ibu puasain. Puasain tuh anak hari lahirnya. Hari lahirnya puasanya. Umpamanya syukur-syukur lahirnya Senin umpamanya. Niatin bareng. Niat saya puasa esok hari Senin untuk anak saya si Anu. Namanya ngasih duit ruhani, ngasih rezeki ruhani. Ini cepat pinter, dipuasain, puasa. Jadi hari lahirnya aja, hari lahirnya puasa sama ibu. Kalau pengen anaknya berhasil, begitu puasa hari lahirnya. Jadi hari lahirnya puasa. Nabi hari lahirnya puasa. Makanya pointernya kayak apa itu Nabi. Hari lahir, hari jaya. Ada orang nih buntu jalan hidupnya, suruh puasa hari lahir. Ada orang belajar nggak dapet, suruh puasa hari lahir. Minggu nggak apa-apa, Minggu. Senin nggak apa-apa, puasa. Namanya mempuasai dorong anak. Di kota-kota itu kami temukan kalau lagi ujian baru puasa. Anaknya ujian nih puasa. Begitu. Padahal tiap hari juga ujian. Puasa. Begitu. Hari lahir aja. Itu insya Allah anaknya cepat alim.
Jadi kudu didorong puasa hari lahir, jangan enggak begitu, insya Allah jadi nurut, jadi gampang belajarnya. Bila wali murid nih ngaji ada anaknya yang sulit dirasa, laporkan kepada kami, sampein, taruh urusannya di kami. Begitu ngebenahinya. Itu begitu. Karena ini pokok di dalam kita ngaji biar kita berhasil. Begitu, berhasil dapat ilmu. Insya Allah nantinya enak. Begitu enak. Kayak begini nih, masih kecil belajar ngaji, ya Allah coba diukur kita mau zaman kayak begini bisa nyolongin jambu, begitu ya kagak, begitu mainnya ngebak aja di kali, begitu kecilnya enggak jelas, maka pas gedenya jember, begitu karena enggak jelas. Begitu kita bersyukur lihat bocah-bocah kayak begini demen ngaji tuh, seneng gitu, seneng begitu. Orang mondok bagi duit begitu, seneng, seperak doa enggak gede tapi girangin santri, ganjarannya gede. Begitu, kayak begitu orang yang demen tuh bagi-bagi santri tuh, bagi-bagi, ntar anaknya jadi kiai, enggak anaknya cucunya. Emang begitu manfaat itu penting. Yang kaya begitu penting, manfaat itu kayak begitu. Ini yang paling pokok, gitu, paling pokok. Jadi supaya ngamalin ilmu, supaya ngamalin ilmu. Salah satu guru tuh namanya Kiai Haji Jurjani Maya. Tuh begitu, kata Yai, Anda ini ketemu banyak orang di Jakarta, minimal setahun sekali jangan kagak kasih makan tuh semua orang, kasih makan. Itulah yang judulnya maulid. Sebetulnya ngamalin guru. Makanya tidak mau syukurnya sama Allah tuh teman-teman pada pusing tuh. Ada yang jualan baju, ada yang jualan kerudung. Sebetulnya bukan kewajibannya. Kewajiban kami pribadi suruh ngasih makan semua orang. Begitu, semua orang, ngasih makan semua orang. Jadi jangan enggak, kewajibannya begitu, kudu ngasih makan. Dan itulah tuh maulid tiap tahun tuh ngasih makan. Begitu kewajiban saya, disuruh guru. Namanya dalam agama zakatul jah, namanya dalam agamanya nih, begitu namanya zakatul jah. Jah tuh zakat penghormatan. Begitu kita orang udah dihormati orang, kudu ngormati orang, maka pantang bikin proposal. Begitu, terserah orang bantu-bantu enggak karena bukan kewajiban dia, tapi kewajiban saya. Ini begitu. Tapi diamalin dari 2001 awal buat acara itu sampai sekarang enggak jadi susah. Suruh ngasih makan orang tuh enggak jadi susah. Orang dengan zakat itu
jadi tinggi gitu. Namanya zakat penghormatan. Begitu zakat penghormatan. Begitu zakat penghormatan. Nanti anak-anak kita dapat ilmu begitu. Namanya zakat penghormatan. Zakat penghormatan. Biar gampang begini, kan ngajar. Sisihin tuh seperak, seperak. Biar kecil-kecilan. Iya, mau judulnya acara kayak apa kayak. Intinya mau ngasih makan aja. Begitu, ngasih makan penting. Ngasih duit kayak begitu, ngasih duit. Sampai ada anak-anak tuh yang di KPN, enak nih mondok di Gauh Selibat, bagi duit begitu, bagi duit. Emang udah kewajiban, wajib, enggak boleh. Jangan sampai jadi kiai itu pelitnya 17 setan, nyuruh mulu sama orang bagi, dia kagak bagi, enggak manfaat ilmunya, enggak manfaat. Jangan. Karena berat siksaannya. Bagi Anda punya majelis nanti, sisihin gak usah gede kok, 1000 perak gitu, nggak kuat 500 perak kumpulin. Ntar buat apa kayak? Tuh kayak begitu, wajib sisihin. Namanya manfaat. Orang dulu kalau masak bagi tetangga gitu, orang dulu, apalagi puasa, yang ini ngasih kolak pisang ke tetangganya ngasih kolak singkong, tuh berbagi. Namanya zakat bertetangga, zakat majelis namanya, disebutnya zakatul jah. Imam Syafi'i jadi tinggi tuh begitu, jadi tinggi, namanya zakatul jah. Begitu, kayak zakat harta, dihormati. Ibu tinggi derajatnya, lakinya gampang usahanya, rajin nyisihin seperak untuk zakat. Begitu, zakat seperak. Begitu, bukan zakat yang 2,5% itu, bukan. Namanya zakat penghormatan. Namanya ini bikin tinggi derajat, namanya zakatul jah. Jah itu penghormatan, kemuliaan. Zakat derajat begitu, zakatul jah itu begitu zakatul jah. Jadi nggak ada hitung-hitungannya, pelan, nggak sayang, enggak gitu. Kalau dipikirin nantinya sayang, harus tontonan, enggak apa-apa. Orang penghormatan enggak dibawa mati ini, begitu, enggak. Manfaat nanti di kuburnya tersenyum, di kuburnya begitu. Jangan kalau mau minta duit sama orang. Kita dulu ada ulama besar Betawi namanya Buya Nawi, Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Kalau mau ngasih nih sumbangan, itu menjadi andalan Kiai Abdurrahman Nawi rahimahullah rahmatullah barak. Itu jadi andalan buat minta sumbangan. Udah Buya aja yang ngomong. Kenapa? Kalau Buya Nawi yang ngomong, gampang nyari duitnya. Sebetulnya karena beliau udah mensedekah, jadi gampang nyari duitnya. Gampang. Jadi kalau mau nanggok tuh, beliau duluan. Emang begitu. Beliau duluan. Kalau enggak, nantinya enggak. Kayak orang dagang kitab. Kan Ustadz Bahang enggak nih? Begitu. Jangan tahu judul sama harga doang, isinya juga kudu tahu. Nanti ada orang di pintu surga, mau masuk sama malaikat Ridwan dilarang. Kenapa?
Itu kitab yang baca santri. Anda ini tahu judul sama harga doang. Judul Yasin harganya sekian, terjemah ini. Jadi harus dideres juga, biar dikit dideres. Insya biar tinggi derajatnya, namanya zakatul jah. Itu begitu. Saya jalanin tuh sampai sekarang. Kesulitan di IKPN enggak mau. Kalau mau mah kita pengen bikinnya di Jakarta. Begitu enak. Enggak mau bantuin masak. Kalau ibu-ibu nih yang sering gabung-gabung nih, mau aja begitu bantuin kami masak, saya bikin dah. Begitu, bikin. Kami asal mau masak. Begitu. Tahun ini disiapkan untuk masak 4 ton buat makan. Begitu. Asal ibu-ibu mau aja gitu. Begitu. Baru begitu makan aja Gojek, Gosen. GoFood, oh GoFood namanya GoFood. Iya, pakai begitu. Ya gimana ya, masak nggak mau. Begitu, pengennya gampang gitu. Jangan begitu. Belajar, keringat keluar tuh buat laki ganjaran gede. Jangan sampai sama laki mah bikin kopi, astagfirullah, air udah gua masakin, itu kopi ditoples, gula ditoples, bikin aja dewe. Ini enggak tinggi derajatnya, enggak tinggi. Jangan begitu, enggak benar. Enggak benar. Bikin begitu. Sampai lakinya suruh bikin sendiri puyeng. Di mana ini ya? Nyari gula susah. Gulanya di mana? Itu yang tulisannya garam. Tulisannya garam. Biar enggak ketemu semut. Tulisannya garam. Dia pantas puyeng gitu. Sebab biar kagak disemutin ada garam. Dikata semut belajar, dikata. Semutin juga. Belajar. Zakatul jah. Tidak lebih itu sebetulnya. Acara di Serang itu bukan apa-apa. Bukan juga biar orang kota kenal kampung. Bukan. Biar difahami. Karena kaminya nggak mampu. Kecuali orang kampung. Yang ngerti, bantuin. Begitu. Bantuin. Begitu. Namanya zakatul jah. Begitu. Dibantuin sama teman-teman ya, moga pada tinggi derajatnya. Allah qabul hajatnya. Kewajiban kami sebetulnya ngasih makan. Begitu, setahun sekali. Habis berapa aja udah. Begitu, yang penting memuliakan orang. Begitu, muliakan orang. Dalam rangka apa? Orang alim tuh paling berat siksaannya bila tidak zakatul jah. Berat. Jadi zakatul jah. Ente diundang main hadroh, bagi sama yang kagak main. Itu mah sama temennya, bagi dong, makanya ikut. Begitu, main enak aja. Gitu, ikut. Begitu. Jangan. Bagi yang kagak ikut juga bagi. Jadi yang kagak ikuti waktu dibagi, doain akhirnya. Gitu, moga ada lagi. Begitu. Lah kan begitu. Ini penting. Wis ngaji hari ini ibu puasain anak kalau pengen tinggi derajat anaknya. Hari lahir. Puasain hari lahir. Itu pokok. Dalam rangka apa? Rangka biar kita berat puasa, tapi nantinya anaknya pinter-pinter, berhasil. Begitu anak-anak kita dideres, itulah torekatnya. Ngederes itu torekat berat tapi gampang, nanti belajarnya gampang. Begitu gampang. Ini ilmu-ilmu. Mudah-mudahan segini aja. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang manfaat oleh Allah.
santri-santri Gausul Bad jadi ulama-ulama gede. Begitu semuanya, orang tuanya dimudahkan jalan rezekinya. Begitu oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Allahu, yang kencang biar dilihatin namanya. Ayo pada bisa baca lagunya, udah bisa. Ayo Allahu ya Allahu. Bismillah.